siang rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru di SD 10 2018. Perkenalkanlah, kali ini saya Samuel John Vincent SDA LPDK. Saya adalah CGP utusan dari Kabupaten Selatan Bedagai, unit kerja SDTB 10 2018 Serang. Pada pelaksanaan seminar pengibasan dalam modul 1.4 ini, saya akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini merupakan suatu aksi nyata yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak pada modul 1.4. Pada budaya positif ini saya akan membahas ada 7 unsur yang harus kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma dalam belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan masuk pada poin yang pertama, tetapi sebelumnya kita akan melihat dulu pengertian dari budaya positif itu sendiri. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter manusia ataupun karakter dari diri kita. Artinya adalah budaya positif ini merupakan suatu pola yang kita berikan kepada siswa agar membiasakan mereka dalam melakukan sesuatu hal dalam hal yang positif, membudayakan mereka supaya melakukan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Contohnya adalah ketika nanti siswa disuruh untuk datang ke sekolah, ketika menyapa guru, merupakan suatu budaya positif. Budaya siswa nanti kita akan lihat juga ketika mereka dalam melakukan kebersihan, mengutip sampah. Pada poin yang pertama kita akan masuk perubahan paradigma dalam belajar. Perubahan paradigma dalam belajar ini, Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa yang pertama sekali filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini pertama, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani dan anak diibaratkan sebagai biji jagung. Nah, selama ini kita menganggap bahwa guru itu merupakan satu level yang lebih tinggi daripada siswa. Tetapi kalau di dalam sistem paradigma belajar yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu sebenarnya harus menghamba kepada murid. Nah, murid itu kita ibaratkan sebagai sebuah biji jagung. Kita tanam biji jagungnya, kemudian kita harus mengurus biji jagung tersebut mulai dari pembenihan sampai dengan tumbuh kembangnya. Kita akan memberi air, kita semprot. Ketika kita melihat ada hama, ada beberapa penghalang misalnya, atau seperti kambing atau kerbau yang mau mengganggu, kita harus menghalanginya. Nah, guru itu diibaratkan Bapak Ibu sebagai seorang petani yang mengurus tanaman tadi. Ketika kita mengurus tanaman seperti padi atau jagung, tidak cukup Bapak Ibu hanya sekali saja. Sekali semprot, pupuk mudah lepas. Di dalam paradigma belajar kita yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini, bahwa dari siswa diibaratkan sebagai tumbuhan biji jagung itu harus senantiasa kita siram, harus senantiasa kita pupuk. Anak didik itu harus senantiasa kita pupuk setiap minggu, bahkan tidak boleh sekali sebulan, setiap minggu kita pupuk dengan apa? Ujangan, dengan nasihat. Kita harus memberinya air, kita harus memberinya dukungan dan juga motivasi kepada siswa. Paradigma yang berikutnya adalah bahwa guru itu memiliki tugas sebagai penuntut bakat anak. Nah, ini guru itu sebagai penuntut bakat anak. Kalau pada zaman dahulu anak itu dipaksa harus mengikuti apa keinginan guru. Sekarang siswa harus kita tuntun, kita lihat mereka apa menjadi bakatnya. Ada siswa itu yang bakatnya di bagian ekskul, misalnya seperti olahraga. Ada misalnya siswa itu di bagian seni, ada di bagian eksakta, ada di bagian sosial. Nah, ketika zaman dahulu, ketika saya sekolah, maaf ya, saya paling tidak suka dengan eksakta. Tetapi kalau ilmu sosial saya paling suka sekali. Nah, tetapi waktu kita sekolah apa? Harus tahu matematika, nggak bisa tidak, harus dipukul sampai tahu sampai dapat. Di perubahan paradigma pembelajaran sekarang ini, Bapak Ibu, kita harus melihat bakat anak itu cenderung kemana. Kita tidak boleh memaksakan dia. Mungkin dia ada lebih bakatnya ke agama, mungkin dia ada lebih bakatnya ke pelajaran olahraga, mungkin dia ada lebih bakatnya kepada pelajaran untuk seni budaya atau melukis, bernyanyi, atau mungkin juga kepada bakatnya eksakta maupun ilmu sosial. Di sini kita sebagai seorang guru harus mampu melihat di mana sebenarnya bakat siswa itu,
Di mana bakat anak kita itu sebenarnya? Jangan kita paksakan sebagai orang tua kita harus jadi dokter kamu ya, bukan. Sementara anaknya takut darah, takut jijik. Kamu harus jadi polisi, jadi tentara. Sementara anaknya tidak suka untuk melakukan pestop misalnya atau lain-lain. Kemudian bahwa anak itu juga memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, anak itu tidak bisa kita lepaskan daripada kodrat alam. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kodrat alam itu adalah anak itu, siswa itu berada pada tempat mereka masing-masing. Kita harus menyadari bahwa pendidikan yang pertama sekali didapatkan oleh anak itu adalah orang tua. Kita tidak bisa melepaskan mereka dari peran orang tua di mana dia tinggal. Anak itu memiliki pola dan aturan yang ada pada alam mereka, pada situasi di mana mereka berada. Kalau misalnya kita berada di daerah Tapanuli, kodrat alam anak itu kalau memanggil kawannya, "Hei, kamu sini." Coba kita masuk ke orang Jawa. "Sini nak." Masuk kita kepada orang Betawi atau sudah, "Punten atuh teh," katanya. Saya rasa kalau seorang anak Batak berbicara dengan orang Sunda, dikiranya dia bahwa dimaki-maki, dimarahi. Nah, itulah kodratnya. Kodrat anak itu berada kodrat alam itu. Kita tidak boleh memaksakan mereka di kodrat itu. Jadi ketika mereka ada mungkin kita yang berada kodrat alam pada misalnya suku orang Batak, ya suaranya memang harus seperti itu, kita tidak boleh memaksakan. Yang kedua, anak itu harus kita berikan pada kodrat zaman. Kita ketahui bahwa guru itu tidak terlepas dari zaman yang semakin berkembang, Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dulu waktu saya siswa seperti ini dibuat. Pola yang kita lakukan zaman dahulu tidak bisa lagi seperti itu. Di kodrat zaman ini kita harus mengajari siswa untuk mengikuti pola zaman yang sudah berkembang. Misalnya dengan menggunakan gadget sebagai bahan pembelajaran, misalnya dengan mempergunakan teknologi. Kita sebagai seorang guru tidak boleh melepaskan bahwa siswa itu tidak boleh seperti itu. Dulu nggak ada, dulu adanya koran. Di sini harus ada perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah anak merupakan student center dalam pembelajaran. Pada pembelajaran kita yang dahulu sebelum pembelajaran Merdeka Belajar, bahwa siswa itu dijadikan sebagai objek. Padahal sebenarnya siswa itu harus subjek. Siswa itu merupakan student center. Kita harus menjadikan siswa itu sebagai subjek yang harus kita jadikan menjadi seorang yang benar-benar berhasil. Kalau dahulu kita membuat apa? Penilaian harus mencapai target. Nilai ibu harus KKM, berapapun harus dapat 75. Seakan-akan kita mengejar sesuatu yang benar-benar harus terlihat tampak cantik di rapor nilai 98. Tetapi kita tidak melihat bagaimana karakter mereka, bagaimana anak mereka, ada enggak? Selama ini kita hanya mengejar di situ saja. Pada poin berikutnya kita akan melihat Bapak Ibu perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Di sini ada stimulus yang akan kita lihat bahwa di stimulus respon tentang dunia berkata bahwa realitas kebutuhan kita sama pandangannya. Sementara pada teori kontrol tentang dunia ini mengatakan bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian setiap semua orang melihat bahwa hal-hal itu semua sama kalau dari pandangan stimulus respon dunia. Sedangkan pada teori kontrol dunia menyatakan bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pandangan orang melihat diri saya berbeda. Pandangan yang lain pun berbeda. Kita tidak boleh memaksakan pandangan seseorang itu. Kita juga harus mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita dengan stimulus respon tentang dunia, Bapak Ibu. Sedangkan pada teori kontrol berikutnya kita harus berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu bisa kita lihat sendiri. Kita harus berusaha untuk memahami. Next adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori berikutnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita akan pelajari lebih dalam, Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri saya. Pada teori kontrol berikutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan
kunjungan yang gagal pada teori berikutnya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian pada stimulus berikutnya adalah model berpikir menang atau kalah, sementara di teori kontrol berikutnya adalah model berpikir menang dan menang. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Nah, kata disiplin ini sering kita kaitkan dengan tata tertib yang teratur, yang patuh kepada suatu aturan. Kata disiplin juga sering kita hubungkan dengan hukuman, padahal sangat berbeda karena belajar dengan disiplin itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Kalau zaman dahulu, kenapa kau nggak sekolah? Siswa takut untuk mengatakannya. Kenapa? Karena jawaban yang dilontarkan oleh anak didik itu akan membuat dia kepada jeratan. Jeratan apa? Hukuman. Zaman dahulu siswa itu dipukul, hukuman yang pertama sekali dapat. Sekarang Bapak Ibu, untuk mendapatkan disiplin positif itu kita tidak perlu menanamkan dengan hukuman. Pada poin ini nanti kita akan diajarkan bagaimana cara melakukan sanksi kepada siswa, bukan hukuman, bukan punishment kepada siswa. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana cara memberikan reward dan punishment, akan kita bahas nanti di sini juga. Nah, yang pertama sekali di disiplin positif ini kita melihat dulu. Kira-kira mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Mengapa Bapak Ibu datang ke sekolah tidak terlambat? Apakah karena kepala sekolah marah? Apakah karena pangkat akan turun? Apakah karena gaji dipotong? Ya kan? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari dorongan orang lain? Nah, kenapa itu? Kenapa Bapak Ibu mau datang cepat ke sekolah? Kenapa mau Bapak Ibu peduli dengan sekolah kita ini? Kenapa Bapak Ibu mau lebih bertanggung jawab dalam melakukan tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga mau melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian orang lain? Aku bagus di sekolah kita supaya aku dapat pujian dari teman-teman yang lain, dari guru-guru, dari lingkungan sekitar, dari kepala sekolah. Atau kita melakukan sesuatu disiplin yang baik di sekolah ini karena untuk mendapatkan hadiah? Ini pertanyaan yang perlu sekali kita jawab dalam hati kita masing-masing. Atau kita melakukan sesuatu yang baik itu di lingkungan sekolah atau dimanapun hanya karena kita ingin mendapatkan uang? Atau apalagi kira-kira alasan orang lain untuk melakukan seperti itu? Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif ini Bapak Ibu akan mengajarkan kita bahwa melakukan satu disiplin itu karena rasa terdorong dalam hati kita untuk melakukannya, kesadaran kita untuk melakukannya. Semisalnya datang kita ke sekolah jam 7.15 atau setengah 8, kenapa kita melakukan itu? Karena kita melakukan itu merasa bahwa itu adalah kesadaran tanggung jawab saya, bukan karena supaya tengok kepala sekolah udah aku cepat banget. Supaya tengok guru-guru yang lain nanti. Mungkin kalau ada kenaikan pangkat supaya seperti itu, tidak boleh. Dorongan yang pertama sekali kita untuk melakukan itu harus benar-benar murni karena kesadaran kita sebagai seorang pendidik. Pada poin yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan melihat dulu motivasi dan perilaku manusia. Nah, marilah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan tadi atau adanya dorongan dari orang lain? Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 motivasi dalam perilaku kita sebagai manusia ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini paling rendah ini. Daripada nanti aku kena panggil, kena sanksi, kena SP, datang aku cepat-cepat ke sekolah, kata siswa. Daripada nanti aku kena pukul sama guru, datang aku. Sehingga kecepatan dia atau disiplin yang dilakukan dia di sekolah itu hanya karena takut, bukan
sadar. Banyak siswa itu melakukan disiplin, motivasinya hanya karena ia merasa takut ketika gurunya akan memanggil dia, ketika dia akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini satu tingkatlah di atas daripada menghindari ketidaknyamanan tadi. Dia melakukan sesuatu itu memandang sebagai suatu hadiah, supaya saya nanti dapat hadiah dari guru, supaya saya dapat hadiah dari atasan, supaya saya mendapatkan nanti penghargaan, mungkin akan mendapatkan sejenis sertifikat. Cepatkanlah datang ke sekolah. Pura-pura baiklah aku. Nah, seperti itulah bahasa kasarnya. Sehingga dorongan yang dilakukan itu dalam hatinya itu hanya karena ada reward, hanya karena ada tadi penghargaan dan imbalan itu. Pada poin yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan melihat di sini, yaitu melakukannya karena dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Artinya kita melakukan motivasi disiplin tadi itu karena memang kita menghargai diri kita, menghargai pekerjaan kita sebagai seorang guru. Kita menghargai diri kita sebagai seorang guru yang digugu dan ditiru, bukan karena ada embel-embel yang lain. Di sini motivasi disiplin itu Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, bahwa kita melakukan disiplin, motivasi yang pertama sekali dalam diri kita adalah karena kita benar-benar sadar dan menghargai bahwa itu merupakan tanggung jawab yang harus kita laksanakan dalam dunia pendidikan. Poin berikutnya, kita akan melihat dulu Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar ini nanti kita akan melihat 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar kasih sayang, kemudian kebutuhan dasar sebentar ya. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan dulu di sini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang akan memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik lagi mengenai kebutuhan dasar manusia tersebut. Kita akan saksikan video kebutuhan dasar tersebut pada kesempatan ini. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar
membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam
melihat Bapak Ibu, kenapa anak didik kita tadi, siswa itu berperilaku misalnya karena kurang kasih sayang di rumah, dia berusaha untuk mengganggu orang lain, teman-temannya. Dia berusaha mengganggu temannya supaya gurunya memperhatikan dia. Jadi kita sebagai seorang guru harus melihat bahwa sebenarnya ada kebutuhan yang belum dipenuhi dalam rumah, di keluarganya. Mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, dari kakaknya kurang diperhatikan, sehingga dia mencari bagaimana mencari bulan di kelas supaya guru ini memperhatikan saya, melihat saya. Kita sebagai seorang guru memang harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar tadi agar terjadi suatu keharmonisan di dalam kelas dalam belajar tadi. Di berikutnya kita akan melihat posisi kontrol restitusi pada poin yang kelima. William Grayson Dawson mengatakan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai seorang guru, orang tua, maupun sebagai seorang atasan. Kelima posisi kontrol tersebut kita bisa lihat yang pertama adalah posisi penghukum. Penghukum ini biasanya Bapak Ibu nada suaranya adalah keras. Hei, kau ngapain di situ? Seperti itu. Intinya di situ ketika kita bernada keras itu ada sesuatu yang mau kita sampaikan, ada sebuah hukuman yang akan kita berikan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu, ketika kita melakukan posisi kontrol dalam restitusi yang bagian penghukum ini, apa yang terjadi kepada siswa? Kemungkinan besar murid itu akan marah kepada kita. Dia akan dendam kepada kita, dan dia lebih bersifat agresif kepada kita. Bisa jadi nanti kita ketika pulang sekolah seperti anak sekolah SMP, SMA, kereta kita dibocori di parkiran. Ketika nanti dia lewat dari parkiran, diambilnya nanti pulpen, lucunya ini kereta putihnya, cuci semua. Rupa-rupanya kita melihat siapa yang mencucu ini nih, bangku kereta ini. Adakah dia merasa bahwa di sini dia merasa dendam, sakit hati melihat kita? Apakah mungkin kita menghukum dia dalam posisi di hadapan orang lain? Masih syukur Bapak Ibu kalau kita melihat kesalahan siswa tadi, kita panggil, kita bicara empat mata. Ini kita mempermalukan dia di hadapan orang lain, wah hancur harga diri. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah ini memang bagus. Posisi suara kita membuat dia seakan-akan dia salah, dia seakan-akan sudah membuat suatu tindakan yang sangat tidak baik. Tetapi kita harus melihat juga yang di sampingnya apa Bapak Ibu. Dia akan tetap merasa bersalah, tindakan negatif sama dirinya ada, dan dia akan tertanam dalam dirinya sifat merasa salah tadi. Gara-gara aku itu semua, karena aku itu, aku tidak pantas hidup, mungkin sampai depresi seperti itu ada. Ketika dia menghadapi suatu permasalahan yang besar Bapak Ibu, kita membuat dia merasa bersalah, ini bisa terjadi fatal sebenarnya pada posisi ini. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, di sini kita guru itu sebagai teman, udahlah, bisa ada sebuah permasalahan, udahlah. Kenapa kau nggak mau belajar dengan baik? Kenapa kau tidak mau mengerjakan PR-mu? Kita terkadang merangkul. Posisi kita sebagai teman, kita menganggap bahwa dia teman. Tetapi ketika siswa tadi sudah merasa nyaman dengan kita Bapak Ibu, dia akan merasa guru yang lain itu tidak ada berguna kepada dia. Hanya itu aja gurunya, hanya itu aja. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menasihati dia terima, tetapi guru yang lain tidak mau terima, karena dia menganggap bahwa hanya kita temannya. Ketika kita melihat bahwa dia ada masalah, kita rangkul, kita duduk, kita menganggap bahwa dia adalah sahabat. Karena siswa tadi sudah memberikan rasa hatinya, menganggap bahwa guru yang tadi sangat klop di hatinya, dia tidak akan menganggap guru yang lain itu sebagai pemberi nasihat. Ini di sini, ini kekurangan yang Bapak Ibu dalam posisi teman tadi. Dia sudah merasa nyaman dengan guru si A, sehingga guru yang lain tidak dianggap lagi sebagai sebuah curahan hati yang nyaman. Posisi berikutnya Bapak Ibu adalah sebagai posisi pemantau.
Posisi pemantau ini adalah nada suara yang datar, bahasa tubuh yang formal. Kalau pemantau kita bisa bayangkanlah sebuah CCTV yang memantau, melihat. Di sini murid akan memahami konsekuensi apa yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau marah atau merasa bersalah, tidak. Guru itu hanya melihat saja apa yang dilakukan, dipantau, jadi perhatikan terus. Ini posisi kontrol yang keempat. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat kepada murid. Pada posisi manajer ini bahkan guru itu bersikap dengan tulus, tidak marah. Contohnya seperti ini, ada seorang siswa yang terlambat. Posisi manajer ini adalah guru itu harus memanage, mengatur dengan pola pertanyaannya. Kita akan bisa lihat nanti, ada video yang akan saya tampilkan. Kamu dari mana? Nah, kok kenapa bisa terlambat? Misalnya dijawabnya, karena saya nonton TV. Jadi kalau nonton TV bagaimana? Apakah kamu sudah merasa bahwa ketika kamu nonton TV sudah nyaman bagimu? Nah, seperti itu seterusnya. Di antara 5 posisi kontrol tadi ini, yang sangat baik untuk kita lakukan adalah pada posisi manajer tadi, Bapak Ibu, ya. Posisi manajer merupakan salah satu posisi yang paling baik untuk kita lakukan pada posisi kontrol restribusi. Kita akan melihat ada 5 posisi kontrol nanti yang akan kita saksikan Bapak Ibu pada video selanjutnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan
cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang menegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat,
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Posisi kontrol tersebut berarti sudah bisa kita definisikan bahwa posisi yang terbaik adalah posisi manajer tadi. Di posisi manajer tadi kita membuat siswa itu yang mengambil jalan keluarnya atas permasalahan yang dihadapi, sehingga dengan jalan keluar yang dia tampilkan tadi yang dicarinya, dia akan lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah tersebut. Pada poin yang ke-6 kita akan masuk pada keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Pertanyaannya adalah, mengapa ini Bapak Ibu harus keyakinan kelas namanya? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Itu. Ini selama ini kan kita kan peraturan kelas kan. Sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah keyakinan kelas.
bersemangat untuk menjalankan sesuatu melalui keyakinan daripada seseorang itu melakukan sesuatu dengan peraturan. Makanya kan kalau misalnya dalam agama kan dikatakan kan yang kamu yakini itu apa? Ketika kita menjalankan sesuatu yang kita yakini, sudah yakin, maka kita akan melakukannya dengan baik. Sehingga Bapak Ibu di sekolah kita harus membuat keyakinan kelas itu kepada siswa. Misalnya bentuk keyakinan kelas yang akan kita lakukan seperti ini misalnya. Kira-kira anak-anak apa yang harus kita lakukan di dalam sekolah kita, kelas kita ini supaya bagus? Satu Pak, satu Bu, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ayo kita sepakati ya, keyakinan kelas kita salah satunya adalah melakukan piket pagi dan pulang sekolah. Sepakat mereka untuk melakukannya. Apalagi anak-anak, keyakinan kelas yang mau kita lakukan, misalnya bersikap jujur ketika barang-barang temannya terletak di situ, dia harus jujur menyampaikan bahwa Bu, di sana pulpennya jatuh tadi, tidak disembunyikan. Ada keyakinan kelas yang dilakukan oleh anak-anak didik itu untuk melakukan sikap jujur yang tadi. Keyakinan kelas berikutnya misalnya bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Bisa nggak anak-anak dengan yakin semua bahwa ketika nanti proses pelajaran atau siapapun guru yang masuk di sini semua dalam posisi yang baik duduknya bersila, misalnya tangannya terlipat, tidak dengan suara yang keras-keras, tidak ada yang jalan-jalan. Ini perlu kita sampaikan kepada siswa, harus benar-benar dengan keyakinannya, bukan dengan peraturan kita tulis tidak boleh ribut, tidak boleh semua kata tidak boleh. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya memang harus seperti ini, bukan dengan tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu. Kemudian keyakinan selanjutnya harus bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong sesama anggota kelas, dan juga harus hidup rukun dengan temannya, tidak boleh ribut. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu kita sampaikan kepada anak-anak dan kita buat juga di kelas kita, harus memiliki keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang terlambat, nanti di sini ada saya tampilkan video tentang pelanggaran keyakinan kelas. Kita akan lihat nanti di situ bagaimana proses yang terjadi sesuai dengan posisi kontrol yang manajer tadi Bapak Ibu ya. Next di poin yang ketujuh yang terakhir adalah kita akan masuk di segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah satu proses untuk menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada tiga ini Bapak Ibu posisi segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus dapat menstabilkan identitas. Yang kedua, harus dapat memvalidasi tindakan yang salah dari siswa tadi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan daripada siswa tadi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Posisi yang harus kita lakukan di sini memiliki tujuan agar anak tadi merasa gagal karena sudah berbuat salah. Kita harus stabilkan dulu identitas dia. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya tadi, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan kepada dia, kenapa kamu terlambat nak? Ada apa? Jadi dengan pertanyaan tadi dia merasa gagal akan kesalahannya kan usaha rupanya tadi berbuat salah itu ya. Pada posisi validasi kesalahan adalah untuk membantu siswa dalam mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kita tanya, kenapa dia melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu suka mengganggu temanmu nak? Ada apa? Gitu ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya agar anak tadi melihat kesalahannya tadi dihubungkan dengan norma dan nilai sosial yang dasarinya. Berikut ini Bapak Ibu saya akan tampilkan contoh daripada segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita.
Posisi yang kedua ini ada juga skenario Bapak Ibu, seorang anak yang bernama Matthew tidak melakukan ibadah kebaktian pria di sekolah. Kita akan lihat bagaimana cara pemecahan masalahnya. Kita saksikan. Nah, pada kasus yang pertama ini ada seorang anak yang bernama Nia. Dia tidak melakukan piket di kelas, Bapak Ibu. Kebersihan kelas itu merupakan satu hal yang sangat baik sekali, harus didukung dalam kelas. Nah, di sini kita akan melihat penerapan segitiga restitusi kepada seorang anak yang tidak melakukan piket di kelas. Kita akan saksikan, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh budaya positif di sekolah yang sudah kita lakukan, yaitu budaya literasi yang kita kerjakan setiap hari Kamis dan juga hari Sabtu. Ya, literasi yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian juga budaya kebersihan sekolah yang sudah kita ajarkan kepada anak didik kita, yaitu untuk bikin membersihkan kantor, kemudian juga membersihkan lapangan sekolah kita, dan juga budaya religius yang kita ajarkan kepada anak didik kita, dan juga budaya sopan santun, yaitu salam kepada siswa ketika hendak memulai dan juga mengakhiri pembelajaran kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini, pembebasan pada murid 14 dengan judul budaya positif. Saya Samuel John Presiden Publik CGP dari Sana Pedagai Unit SD 10 28 Pasir mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu